Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Abdi Aswaja. Teman-teman semuanya, kali ini saya akan membahas mobil yang sedang saya kendarai ini, yaitu Toyota Innova Xeniq Hybrid, itu ya. Ini tampilannya seperti ini. Ini saya lagi mengendarai mobil ini melakukan perjalanan luar kota yang lumayan cukup jauh ya. Dan di kesempatan kali ini saya tidak akan mereview tentang mobil ini, eksteriornya, interiornya, terus perbedaan yang non hybrid dengan hybrid itu apa saja, melainkan titik berat yang akan saya bahas pada konten kali ini itu lebih tepatnya di konsumsi BBM-nya. Mungkin teman-teman yang belum pernah mencoba mobil ini atau belum mendapatkan informasi tentang mobil ini, nanti akan saya bagikan tentang seberapa irit sih mobil ini ketika dipakai, apakah sama aja dengan generasi Innova sebelumnya atau ada peningkatan. Itu akan saya bahas di konten kali ini. Jadi mungkin juga nanti akan sesekali akan saya singgung tentang kenyamanannya, dengan perbandingan kenyamanannya dengan Innova generasi sebelumnya, entah itu yang generasi pertama atau yang generasi Reborn gitu ya. Itu apakah ada peningkatan atau malah jadi makin keras gitu kan, nanti akan saya bahas di konten kali ini. Jadi silahkan saksikan terus sampai akhir. Mungkin kita lanjut ke pembahasan yang pertama tentang, mungkin kita bahas tadi kan yang akan dibahas sekitar dua ya, kenyamanan dan konsumsi BBM mobil Innova Xeniq Hybrid ini. Sebelum kita berlanjut ke konsumsi BBM, mungkin saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih kenyamanan mobil ini dibandingkan dengan Innova generasi sebelumnya. Jujur ini pertama kali saya menggunakan mobil ini, dan bisa saya simpulkan mobil ini itu ternyata memiliki bantingan yang sangat jauh berbeda dengan generasi Innova sebelumnya. Sebagaimana yang kita ketahui, generasi Innova sebelumnya itu menggunakan sasis leather frame ya. Dia memiliki sasis yang mana bodinya itu menopang di atas, bodinya itu menopang di atas sasis leather frame. Begitu juga yang generasi Reborn, dia menggunakan sasis leather frame. Empuk, melainkan empuknya itu karakternya beda ya dengan yang sekarang udah menggunakan sasis monokok. Jadi yang sasis monokok ini dia empuk, tapi empuknya itu tidak mengayun. Mungkin buat teman-teman yang sudah biasa menggunakan Innova generasi sebelum Xeniq ini, itu pasti teman-teman merasakan bahwasanya Innova itu suspensinya empuk. Tapi empuknya itu mengayun ya. Jadi empuknya itu mengayun. Berbeda dengan generasi Innova yang Xeniq ini. Dia empuk, tapi empuknya itu tidak mengayun. Jadi ketika terkena lubang, polisi tidur, itu dia dep gitu aja. Tapi hentakannya itu empuk, tapi tidak mengayun. Ya, jadi kalau ya mungkin teman-teman bisa bisa membedakan dari hasil penjelasan saya ya. Jadi karakter dari mobil Xeniq ini dia empuk, stabil, tapi empuknya itu tidak mengayun. Jadi cuman dep gitu. Tapi hentakan depnya itu dia pas dan tidak mengayun. Beda dengan generasi yang sebelumnya yang Reborn, terus yang generasi pertama yang 2005 sampai 2015 itu, dia ketika kena gelombang, polisi tidur, dia kan mengayun ya, empuk tapi dia mengayun. Jadi itu perbedaan antara generasi Xeniq ini dengan Innova sebelumnya.
Bahkan rasa-rasa kijang di generasi ini tuh menurut saya udah mulai hilang ya. Jadi penyematan nama kijang di mobil ini tuh menurut saya kurang cocok, karena karakter kijang, rasa-rasa mobil kijang di mobil ini tuh sudah menurut saya hilang, sudah tidak ada rasa-rasa kijangnya. Mungkin karena untuk meneruskan nama kijang supaya mobil ini mungkin juga lebih laku lagi, jadi menggunakan nama kijang. Tapi menurut saya ini udah jauh sekali dari rasa-rasa kijang gitu ya. Jadi menurut saya ini berbeda sekali. Dan positifnya lagi di mobil ini itu lebih stabil daripada generasi sebelumnya. Jadi ketika di tol, ya mungkin itu karakteristik dari sasis monokok ya, itu menjadi lebih stabil ketika di kecepatan tinggi itu ya. Jadi mungkin itu. Jadi apakah ini penurunan atau perbaikan dari generasi sebelumnya? Menurut saya ini adalah perbaikan yang signifikan dari segi kenyamanan untuk generasi Kijang Innova. Tapi sebagaimana yang kita ketahui semuanya, karena mobil ini udah menggunakan sasis monokok yang otomatis penggeraknya sudah menjadi penggerak depan, yang otomatis struktur kaki-kakinya sudah berbeda, jauh berbeda dengan generasi sebelumnya. Yang masih menjadi pertanyaan saya pribadi, mungkin bagi teman-teman semuanya juga mungkin masih ada pertanyaan, apakah sekuat Innova sebelumnya? Itu pun menjadi pertanyaan saya pribadi. Jadi belum tahu, ini juga baru unit yang saya pakai ini juga baru berumur 1 bulan ya. Jadi ketika pembuatan video ini mobil ini baru 1 bulan umurnya. Jadi belum ketahuan apakah kaki-kakinya sekuat Innova yang sebelumnya atau malah menjadi downgrade dalam segi kaki-kaki. Jadi nanti mungkin akan saya update lagi tentang ketahanan kaki-kaki di tahun-tahun berikutnya ya, nanti akan saya share kembali. Ini baru uji coba. Cuman yang udah pasti bisa saya share buat teman-teman yaitu penjelasan tentang konten ini yang kedua, yaitu tentang konsumsi BBM-nya. Seperti apakah konsumsi BBM-nya? Jadi seperti ini. Kita balikan dulu ya videonya ke tampilan depan, tampilan belakang. Ya, kita lanjut ke pembahasan kedua tentang konsumsi BBM Innova Zenik Hybrid ini. Kita nyalakan terlebih dahulu ya untuk melihat konsumsi BBM-nya dari indikator bensin. Nah, ini ya, ini indikator bensinnya. Jadi dia hampir menyentuh E tapi belum sampai E ya, dan indikator bensinnya sudah menyala. Jadi seberapa jauh perjalanan yang saya lakukan? Jadi perjalanan yang saya lakukan pada kali ini itu perjalanan dari Bandung. Jadi rutenya seperti ini ya, Bandung itu saya lewat full tol Bandung, habis itu menuju Nganjuk. Ya, Nganjuk itu buat teman-teman yang tidak mengetahui, Nganjuk itu salah satu kota di Jawa Timur. Itu berdekatan dengan Kediri ya. Itu jaraknya sekitar 630 kalau nggak salah ya. Setelah itu saya masih keliling lagi ke Kediri. Habis dari Nganjuk saya keliling lagi ke Kediri. Habis dari Kediri saya balik lagi ke Nganjuk. Dan di Nganjuk itu saya masih keliling-keliling lagi ya, di desa-desa, di pedesaan yang ada di Nganjuk itu masih keliling-keliling. Dan sampai habis dari Nganjuk saya langsung meluncur ke Lamongan via non-tol ya, tanpa tol. Jadi sekarang pembuatan videonya ada di Lamongan. Itu rute yang sudah saya tempuh dari penjelasan perjalanan saya tadi.
itu ini tripnya udah saya buat di trip A lah. Ini 820,3. Dan perjalanan saya selama dari Bandung sampai detik ini, sampai ke 820,3 km ini, itu saya belum mengisi bensin lagi ya. Dan ini belum habis dan masih bisa sisa. Bentar kita cek dulu di ini, di MID-nya. Ini masih bisa sisa. Nah ini di 36. Jadi range-nya ini distance to empty, jadi jarak habisnya ini sampai benar-benar ini masih 36. Jadi mobil ini masih bisa berjalan perkiraan di 36 km per. Dan rata-rata BBM-nya secara MID ya itu 18,1 km per liter. Jadi sekitar 1 liter bisa berjalan di 18,1 km. Gitu ya. Ini saya matikan lagi. Jadi mobil ini itu bisa berjalan dari Bandung kecepatan konstan. Jadi saya perjalanan dari Bandung itu kecepatan konstan saya pertahankan di 120, walaupun beberapa kali juga saya kadang di 140, tapi jarang. Lebih seringnya di kecepatan 120 km per jam. Dan itu saya konstan dari Bandung, saya full tol. Dan sampai yang tadi yang saya jelaskan rute saya ya, masih nyampe dari Bandung ke Nganjuk, Nganjuk ke Kediri, dari Kediri ke Nganjuk lagi, dan di Nganjuk saya masih keliling-keliling lagi, dan sampai ke Lamongan saat ini itu saya tidak mengisi bensin sama sekali sampai rutenya tadi ya 820-an ya. Itu saya tidak mengisi lagi. Itu menurut saya sangat irit untuk generasi Innova. Mana ada ya Innova yang sebelumnya seirit ini. Saya sudah beberapa kali pakai Innova sebelum ada generasi Zenik ini ya. Dengan rute yang sama, itu biasanya saya dengan full tank lewat tol itu di Semarang saya sudah ngisi. Jadi di Semarang itu kalau Innova ini saya cerita di Innova di Innova bensin ya. Di Innova bensin yang generasi pertama ya itu full tank sampai Semarang itu udah mendekati E. Jadi yang membuat saya harus mengisi kembali full tank lagi untuk sampai ke tujuan ke Jawa Timur. Jadi saya harus ngisi lagi, dan biasanya nanti nyampe Jawa Timur itu masih sisa kalau nggak salah itu setengah tapi lebih dikit gitu ya. Jadi boros sekali, ditambah isi tangki Innova generasi sebelumnya, sebelum Zenik ini, itu malah kapasitas tangkinya lebih banyak, itu 55 liter. Sedangkan Zenik ini itu tangkinya lebih kecil sedikit, itu sekitar 52 liter. Dan ini menurut saya itu menjadi perkembangan yang luar biasa buat Innova Zenik ini. Buat generasi Innova yang bobotnya berat, bodinya pun besar. Oh ya, dan satu lagi, perjalanan saya itu full ya. Full, walaupun orangnya cuman isinya 5 orang dewasa, tapi ini ibarat seperti orang 7 atau 8, karena baris ketiga itu kursinya dilipat dan isinya full dengan barang-barang. Jadi mobil ini cukup berat ketika di perjalanan ya, dan masih bisa masih bisa seirit ini gitu ya. Di sini saya hanya menjelaskan seberapa irit Innova Zenik Hybrid ini. Jadi mungkin teman-teman jadi punya gambaran ketika mau membeli Innova Zenik Hybrid atau mau menyewa Innova Zenik Hybrid ya, karena bentar lagi juga mau lebaran ya. Jadi ketika isi full, teman-teman punya gambaran kira-kira sampai nggak sampai tujuan gitu ya. Selama perjalanan teman-teman itu masih di bawah 800 kilo seperti yang saya lakukan ini, insya Allah full tank itu masih cukup. Apalagi kalau perjalanannya cuman
setengahnya ya, misalnya cuman 400 kilo atau cuman dari Jabotabek ke Jawa Tengah, itu cukup sekali. Bahkan perkiraan malah masih bisa PP kalau cuman sampai Jawa Tengah gitu ya. Jadi intinya mobil ini sangat irit dan saya pribadi juga puas menggunakan mobil ini. Di samping iritnya, tapi juga mobil ini sangat nyaman. Kalau misalnya ada yang bertanya atau mungkin ada yang berkomentar seperti inilah, kok cuman dapatnya 18 km per liter? Berarti sama aja dong sama mungkin sama Sigra gitu kan, atau sama mobil LCGC yang lain atau LMPV yang lain gitu kan. Mending beli LMPV dong, atau mending beli LCGC dong, lebih murah gitu kan. Ya mungkin kalau ada mobil LMPV atau mobil LCGC yang irit seperti ini, saya yakin kalau penumpangnya penuh, kondisi berat, nggak akan sampai ke 18 km per liter. Saya yakin, soalnya saya udah pernah juga mencoba mobil LMPV yang terkenal irit, tapi ketika penumpangnya full, dipakai di tol dengan digeber 120 seperti Innova Zenix ini, itu konsumsinya di bawah ini. Atau gini aja ekstrimnya, misalnya andai kata LCGC atau LMPV bisa menyeimbangi mobil ini di 18 km per liter misalnya, tapi kan dari segi kenyamanan pun jauh. Sedangkan mobil ini kenyamanan dapat, keluasan kabin juga dapat ya, iritnya pun dapat, dan satu lagi powernya itu luar biasa. Karena ketika mobil ini kita butuhkan untuk akselerasi, untuk digas mendadak atau untuk menyalip, untuk ditanjakan, itu mobil ini benar-benar powerful karena mobil ini hybrid. Jadi mesinnya itu langsung aktif, entah itu mesin bensin dan mesin listriknya ini dia langsung aktif dua-duanya untuk menyalurkan tenaganya ke roda, dan itu luar biasa tenaganya. Hentakannya itu kerasa banget gitu kan. Sedangkan LMPV atau LCGC yang mungkin ada yang membandingkan dengan LMPV atau LCGC, saya yakin tenaganya akan lemot. Kalau penumpangnya penuh, digeber mendadak itu pasti lemot. Sedangkan mobil ini benar-benar powerful. Jadi ini buat jawaban yang suka, mungkin ada yang membanding-bandingkan, mending LCGC dong atau mending LMPV dong kalau cuman iritnya segitu. Tapi ini kenyamanan dapat, tenaga dapat, kelegaan kabin pun luar biasa, seperti itu ya. Itu pengalaman saya menggunakan Innova Zenix Hybrid ini. Mungkin itu saja yang bisa saya share dari pengalaman saya menggunakan mobil ini. Mungkin kalau ada pertanyaan atau komentar atau mau share pengalaman yang mungkin teman-teman sudah coba mobil Innova Zenix Hybrid ini, bisa ditulis di kolom komentar. Dan sebisa mungkin nanti akan saya jawab ya, kalau ada diskusi dan sebagainya. Mungkin sekian dari saya, dan terima kasih sudah menonton.